Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian, rupanya sedikit ada terputus. Kita lanjutkan ke ayat 191. Ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Ya. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ فَإِنِ لِلَّهِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
وأحسنوا قل إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الحج والعمرة إن لله أحشرتم فما استيسر من الحج فإن أحصرتم فما استيسر بحد من الحج ولا تحل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي مهله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله ولا يحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من ربه فإذة من صيام أو صدقة أو فمن نسك كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدق أو نسك صيام أو صدقة أو نسك وإذا منكم فمن تمتعوا بالعمرة إلى الحج فإذا فما أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام حج وسبعة إذا ذلك رجعتم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم تكن أهله حاضر المسجد واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmat Allah dengan membaca Al-Quran dalam artian yang sesungguhnya, mulai dari meyakini, kemudian memelihara yang sudah kita bisa, kemudian terus-terusan membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar luaskan. Sehingga kita pada saatnya akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, terus-terusan belajar membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan bukan berarti omon-omon saja, tapi dengan prakteknya sampai dengan nikmat dan baru disampaikan kepada yang lain dengan berbagai cara. Bisa menyebarluaskan rekaman, bisa menyebarluaskan video, bisa juga berdakwah sendiri kepada anak, kepada keluarga, kepada ahli-ahli kita. Syukur-syukur bisa lebih banyak yang mendengar apa yang kita sampaikan. Yang benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti benarnya dari Allah dan kita jangan ragu. Dan kalau kita yakin dalam kebenaran, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahu. Kebenaran itu pasti dimenangkan atas kebatilan, dan kebatilan itu pasti akan dihancurkan, insya Allah. Dan kita harus yakin dengan membaca Al-Quran, dengan berdamai, bercinta atau bermesra-mesra dengan Al-Quran, maka kita pasti akan mendapatkan rahmat dan syifa dan obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dolimin illa khasar. Jangan sedikit pun ada keraguan dalam diri kita. Yang sudah bisa, sudah lancar, teruskan bacanya. Makin hari makin baik, makin meningkat kualitasnya. Dan yang tentunya yang sudah hafal jangan sampai poho deui gitu ya. Ieu mah leupas menang nu ieu, lepas nu ieu nya. Nu hiji leupas deui, nu hiji beunang deui, nu hiji beunang deui, nu hiji leupas deui. Apal al-hakumut tabat leungit gitu nya. Apal watini wal asri dibetot bu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi yuk kita sempurnakan diri kita masing-masing. Ingat, diri kita masing-masing tong pipiluan karena urusan baturnya. Kemudian jeung loba kritik, loba ngaledek, loba komen ka batur. Diri saja urus, belum tentu benar ya. Tapi kita harus yakin bahwa kita dalam kebenaran. Jadi ketika kita belajar membaca Al-Quran, yang kita baca mudah-mudahan yang baiknya diterima sebagai amal ibadah, dan yang salahnya diampuni oleh Allah, dan kita diberi kesempatan untuk tetap hidup terus meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Baik Bapak Ibu, setelah kita membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari ayat ke-189 yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa upami anu miskin lebetna ti panto pengker, upami anu beunghar tina gerbang utama nurus tunyung mun aya pamimpin model kitu. Pan sok aya punya kali anak buah mah jalan ka tukang ka ditunya
langsung ke dapur. Ari gegeden mah atau inohong atau juragan-juragan ya diharapnya itu teh nurus tunjung Bu teu sesuai jeung ajaran Islam. Gitu Bu ya. Gitu. Terus lamun Pak Teguh mangga ka bumi tapi ti panto pengkernya eta teh nurus tunjung ya. Atau ti payun wae nya ulah ti pengker. Nah, kita naon pek wae asa ridho nya. Eta teh buli ni sok gitu. Ti pengker Bu kan gitu. Soalnya naon leuwih deukeut. Leuwih deukeut di pengker ari ti hareup mah digembok kan biasanya nyebutnya. Ya tenan naon pek wae kumaha syariah wae ngan jangan sampai membedakan antara manusia yang masuk di pintu depan dengan masuk pintu belakang dengan derajat-derajat kemanusiaan. Tidak kata Allah. Derajat kemanusiaan itu ditentukannya di sisi Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Baheula masuk aya Bu di nu balaleunghar teh kitu. Lamun para budak-budak asup teh di kantor tukang. Lamun juragan-juragan nu lipstikna hararanol anu pipina ditarembok ti harareup punya ulah Bu eta teh nirikeun yen urang teh teu gablek ka cedok punya make teu gablek ka cedok teh eueuh etika teu sesuai jeung ajaran agama Islam sarua nu beunghar nu miskin kahareup di dinya. Nah, jangan sampai nanti kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran bahwa kamu itu atau kepada orang-orang kaya dihargai sedangkan kepada orang miskin dicuekin. Itu ya, harus hati-hati. Ya, lanjutkan kita ke ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu melanggar perjanjian, kegenjatan senjata, pugu-pugu sepakat jangan saling nyerang, nyerang dari wae. Itulah yang dilakukan oleh Israel saat ini, Bu ya. Udah damai, ari geus kaleseh damai. Begitu geus damai beleduk dia nyerang nuker sararetnya. Kan ari damai mah saret, Bu, tenang. Diserang. Akhirnya sudah 1.000 lebih ya orang-orang di Libanon dan di Gaza yang dibunuh di saat sedang sudah disepakati gencatan senjata. Akhirnya Iran selaku pemimpin Muslim di dunia saat ini, jadi pemimpin Muslim dunia saat ini itu bukan Arab, Pak, ya, tapi Iran. Mereka berani angkat senjata dan menyatakan selagi masih ada serangan kita tidak akan mundur selangkah pun. Jadi orang warga negara Iran betah punya, ya. Ya betah yang bisa milu perang bisa paeh syahidnya gitu ya mun di urang mah paehna sangit digebukan ku si Taufik Hidayat gitunya ya gitu ya Masya Allah ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kamu yaitu Mekah, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Nah, ini sering dibaca ya oleh Bang Haji. Al-fitnatu asaddu minal qatl kan gitu ya. Sebabnya di negeri kita sekarang itu pembunuhan jarang, tapi fitnah di mana terutama lamun geus beda partai, beda ormas, beda pemilih, beda pilihan, sok loba fitnah. Pugu-pugu halus disebut goreng, pugu-pugu goreng disebut juragan, disebut dipuji-puji cahaya bagi negeri, pet gitu ya. Tukang bohong disebut cahaya ya tegerusum ya. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi kalau memerangi jangan diem dimanapun gitu Bapak Ibu ya. Ulah lamun ngajak gelut di masjid selagi masih bisa di luar ya. Pengloba batu tadi supir masjid punya. Tapi lamun ngajak ribut di masjid mau ulah ya. Kecuali jika mereka memerangi kamu. Jadi kalau diperangi dimanapun jangan mundur. Tapi kalau mereka ngajak, perang yuk, ayo. Perang apa Bu? Ngadu bangkong. Gitu Bu ya. Gitu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Apakah pernah terjadi pembunuhan di depan Masjidil Haram? Pernah. Ya, tahun 1900 berapa ya? 29 kalau nggak salah ya. Itu ribuan umat Islam dibunuh yang sedang menunaikan ibadah haji oleh satu pasukan yang menamakan dirinya pembersih Islam, padahal dia justru kacau. Kenapa? Urusannya urusan fulus dan urusan kekuasaan. Akhirnya mereka bisa diperangi oleh kaum kafirin Quraisy dan waktu itu orang Quraisynya masih kafir.
Nah, kalau muslimin, mohon maaf, dipilih oleh kaum muslimin. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mereka ngajak damai, jangan sampai kita juga tidak berikan kesempatan. Tapi kalau fitnah terus, selalu khianat dari apa yang sudah disepakati, maka pek-pek sekalian. Gitu ya. Ayah ente di antara kita yang suka gitu. Ayah ngaku goreng, gawean teh punya, ayah deket mantel ting lamun diberi duit, halusnya mulut nanti. Tapi keur eueuh, aduh BAKB, ya. Aduh cenah patuh teh bagus, cenah kakara diberi duit sebagai Pak RT. Lamun patuh teh pas manehna teu asup kana daftar, beak digoreng patuh. Ngon dulu nabung kuno di barere kan gitu nya. Aya gitu patuh. Aya lah da apalah tuh patuh. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya untuk Allah semata-mata. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi batasannya sangat jelas. Kalau dia menyerang, kita jangan mundur. Tapi kalau dia ngajak damai, kita perhatikan aspek-aspek yang dia ajak damainya cocok atau enggak. Nah, sekali lagi, umat Islam itu kalau ada yang menghina, mengejek, nah, ataupun sampai membunuh, jangan diam. Nah, meskipun kita dalam keadaan mungkin tidak berdaya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mengenai firman Allah tersebut, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, Abu Ja'far Ar-Raji meriwayatkan dari Robi bin Anas bin Abdul Aliyah yang mengatakan ini adalah ayat pertama yang turun mengenai perang di Madinah. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang telah memeranginya dan menahan diri terhadap orang-orang yang tidak memeranginya hingga turun surat At-Taubah. Ya. Oleh karena itu di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa dan bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Jadi kalau masih ada yang kafir di Mekah atau kafir di Madinah, beri jatah waktu atau jatuh tempo sampai tanggal berapa, maka usir. Kalau tidak mau, maka bunuhlah. Alhamdulillah, sampai dengan kiamat, Makkah dan Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang kafir. Begitu Bapak. Loh, kok bisa katanya orang yang membunuh di Mekah itu mereka adalah orang Muslim yang berbeda pendapat dengan Muslim yang ada di Mekah. Akhirnya saling berbunuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini perintahnya sangat jelas. Ketika kamu diserang, maka serang kembali, tapi jangan berlebihan. Begitu Bapak Ibu ya. Inilah kita beragama itu nikmat, enak ya. Kemudian ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah infak. Jadi kaitannya dengan belanjakanlah harta di jalan Allah itu kaitan dengan infak. Infak itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya zakat, yaitu sedekah yang wajib. Adanya sedekah biasa selain zakat. Ada juga yang berupa memanfaatkan sesuatu berupa hadiah untuk orang yang kita sukai atau untuk mendapatkan prestasi. Itu juga infak. Ada juga untuk, kalau contoh di kita sekarang, memberikan beasiswa, memberikan biaya sekolah, menebus rapot. Kan ada yang menebus rapot sekarang karena bayar SPP, bayar dana-dana iuran, ataupun juga mewakafkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf yang senantiasa kita
kampanyekan adalah wakaf, membeli atau menyediakan tanah kuburan untuk dipakai oleh masyarakat muslim umum. Karena sekarang lagi banyak yang tidak bisa memakamkan. Karena apa? Ternyata di pemakaman umum sudah banyak dan banyak orang yang sekarang memakamkan di tanah pribadi. Artinya nu teu boga tanah kumaha ibu rek nangtung wae. Lamun bagus teu gaduh tanah kumaha Bu? Pada disimpen wae didinya digantungkeun. Dijadikeun kere geus teu ngeunah atuh punya. Iya, ya. Jadi kita berwakaf. Wakaf bukan untuk diri sendiri. Pokoknya beli tanah kasihkan ke orang lain. Silahkan orang lain yang ngisi. Kita belakangan nggak apa-apa Bu ya. Ibu mendingan beli makam atau mending dimakamkan? Mendingan membelikan ya. Alhamdulillah saya untuk 3.000 orang udah cukup Bu di beberapa tempat, tapi masih ada kampung lain yang menginginkan Pak di tempat kami makamnya udah penuh, barangkali ada wakaf dari jamaah gitu ya. Jadi silakan bagi jamaah-jamaah yang ingin berwakaf cukup dengan 200.000 rupiah Bu, terkudu siga di apa namanya Al-Azhar atau di Firdaus Memorial Park itu yang jutaan ya, ataupun di San Diego Hill yang puluhan juta ya. Ini cukup dengan 200.000 rupiah dapat satu makam. Saya mau 50.000 boleh, berarti seperopat makam. 100.000 setengah. Nah, tapi jangan berpikir begitunya. Silahkan kita niatkan semampu kita masing-masing. Ada kawan saya yang itu berapa semuanya tanahnya? Saya bilang 20 juta. Udah dari saya semua. Masya Allah. Gitu ya. Tapi saya tolong ya, kalau meninggal jangan dimakamkan di situ. Karena jauh katanya saya. Rumahnya di Bogor ya. Dia mau wakaf. Ya. Dan saya seringnya berwakafnya di kampung saya. Jadi jauh. Dia tuh ternyata sudah punya juga di Al-Azhar, di Karawang. Katanya Bu ya. Jadi udah punya. Nah dia belinya 20 juta untuk sendirian ya gitu ya. Jadi kalau ini 20 juta bisa untuk 100 orang, wah luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, silahkan. Kalau ada yang mau beli sendiri, datang sendiri ke tempatnya atau mau menguburkan diri sendiri boleh. Ya, tidak dilarang. Alhamdulillah kemarin waktu Covid juga banyak yang sempat dimakamkan di tempat itu ya. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami juga, ada juga wakaf yang berupa membeli air minum. Disebut membeli air minum itu bisa membelikan air minum di masjid yang berupa galon ataupun berupa apa, ataupun berupa dispenser di masjid, atau membuat sumur-sumur bor di mana-mana. Yang punya keahlian, Pak di mana yang butuh, saya akan bantu, kata Pak Tatang, kan biasa begitu. Udahlah, yang penting alatnya aja, saya cuman mungkin sama makan orang-orang yang bekerja dengan saya, untuk keilmuannya nggak usah dibayar. Masya Allah. Yang seperti itulah yang mungkin perlu kita cari. Termasuk Bapak Ibu sekarang wakaf tanam-tanaman. Jadi Bapak Ibu boleh kalau ada di antara jamaah kita sekalian yang mau wakaf kebun, mau dikelola oleh Saung Tafid Al-Quran Sukamiskin, boleh. Beliin kebun di mana, kita akan kelola. Nanam cengek. Nah gitu ya. Karena nanam cengek itu gampang Bu, tapi teu saeutik nu teu bisa nanam cengek, padahal gampang. Ai dahar cengek dina sebelah kurang saeutik sok ngamek punya kirang lada, padahal ada eta teh make cengek. Akhirnya cengek kuring dirinya aya nu metik, tapi pas metik tarik ting metodna potong we ayeuna Bu. Masya Allah, pasti da lain monyet eta teh Bu, dari dia mah monyet nu aya manusia nu siga monyet kalakuanana gitu ya. Cabe sealus-alus eta nyebutnya cenah mah ku hayam, ayam mana bisa potong ke tanggal cabe punya. Pasti teh han boga. Allahu Akbar. Jadi silakan tanam apapun, itu termasuk infak. Di mana nanamnya? Nah, gampang Bu, yang punya halaman di halaman, yang nggak punya halaman nanam di halaman Masjid Sukamiskin nih, lega keneh Bu ya. Silahkan. Jadi disebutkan di sini Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Aslam Abi Imron, ada seorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga mengoyak-ngoyak mereka. Sedang bersama kami Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika beberapa orang berkata, orang ini telah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan.
Abu Ayyub bertutur, kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menjadi sahabat Rasulullah SAW bersama beliau. Kami mengalami beberapa peperangan dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami kaum Ansor berkumpul untuk mengungkapkan sukacita. Lalu kami katakan sesungguhnya Allah telah memuliakan kita sebagai sahabat dan pembela Nabi Muhammad SAW sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut. Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta, kekayaan, dan anak-anak. Peperangan pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka. Maka turunlah ayat ini, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kehinaan. Jadi kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan serta meninggalkan jihad. Ya. Jadi Bapak Ibu katanya kalau sudah perang cepat kembali kepada keluarga, tetapi kalau sudah ada lagi yang menyerang atau panggilan jihad lagi maka cepat kembali ke medan perang gitu ya. Ini mah umumnya lah mungkin balik ke keluarga teh betah balik di perang sieun paeh gitu kan punya gitu. Nah baik, disebutkan di sini hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam kitab Sahih dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Semuanya bersumber dari Yazid bin Abi Habib. Al-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih gharib, sedangkan menurut Al-Hakim hadis ini memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Nah, jadi tentang bagaimana sikap kita menghadapi keadaan-keadaan dalam hal peperangan. Selanjutnya ayat yang kita baca hari ini terakhir yaitu ayat 196 surat Al-Baqarah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atas atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali ke tanah airnya. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, yaitu orang-orang yang penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Shadaqallahul azim. Jadi ini kaitan dengan tata tertib ibadah haji. Bahasa kerennya manasik. Jadi manasik itu tata tertib ibadah haji. Ini panjang sekali bahasanya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tetapi intinya bahwa ketika kita berniat menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian tidak bisa sempurna melaksanakannya ketika ada penyakit atau ketika ada gangguan, sehingga kita tidak sempurna melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, maka boleh diganti dengan denda atau dengan dam. Damnya itu adalah kalau seandainya sudah sampai tapi dia tidak mampu melaksanakan secara utuh, artinya ada yang rukunnya tidak terlaksana, berarti batal umroh atau hajinya, maka syaratnya harus puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air, 10 hari, begitu katanya Bapak Ibu ya. Dan itu tetap harus melaksanakan ibadah umroh atau haji kembali. Jadi membatalkan apa yang disebut dengan haji, niat haji atau niat umrohnya itu ada dendanya yang sering disebutnya dengan dam atau penyembelihan. Yang disembelihnya sama dengan hewan kurban. Ya, begitu ya, hadyu namanya. Nah, boleh juga nanti menyembelihnya itu di hari-hari yang lain setelah dia mampu. Jadi tidak mesti hari itu juga kalau tidak mendapatkan hewannya gitu ya. Kemudian dia juga bisa bersedekah, ya, bersedekah atau berpuasa. Artinya sesuai dengan yang diatur dalam
fikihnya. Ini untuk tiap-tiap mazhab berbeda-beda ya. Tapi ingat mazhab itu adalah 100 tahun setelah Rasulullah tiada. Jadi mari kita rujuk ke ayat 196 surat Al-Baqarah ini bahwa ketika kita haji dan umroh tidak bisa terlaksana karena gangguan, bukan sengaja, karena bukan sengaja, karena gangguan, kemudian karena kondisi, maka diberikan kesempatan untuk dam. Ya, artinya dia membatalkan, tapi cara membatalkannya harus ada konsekuensinya. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya berada di tempat atau Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Jadi, ya, dia itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekah. Ya, gitu ya. Jadi orang-orang Mekah mah nggak usah. Ya, di sekitar Masjidil Haram. Ya, jadi dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Jadi dalam hal ibadah itu jangan sembarangan ulah sangeunah ini telah kamu kah datang kali itu ke jadi padahal dia sudah niatnya. Ini terutama bagi yang masih muda kalau berangkat umroh atau haji hati-hati. Ada yang membatalkan yang sebenarnya itu perbuatan baik yaitu berhubungan suami istri. Tapi kalau dalam keadaan ihram, sedang berniat untuk ihram atau untuk berhaji atau berumroh, tetapi belum selesai tahallul, belum selesai tahallul sani, kalau dalam haji ya, tahallul akhir, maka tidak boleh berhubungan suami istri, bukan tidak boleh WA-an, berhubungan badan suami istri yang harus menimbulkan mandi janabat. Pernah ada kawan yang seperti itu merenan wis kabunran diri itu hotelnya cuman berdua suami istri datang kali itu masih pakai kain ihram merenan geus tahan hayang barang laksanakan baru tahu bahwa itu tuh sebenarnya tidak boleh. Jadi kudu muncit gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk detailnya bagaimana prakteknya dari manasik haji tentunya ada nanti tahap-tahapannya yang dijelaskan dalam hadis-hadis Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian juga untuk yang hajinya